Huh? 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 Fucking over toxic. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Gua kembali lagi. Nah, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang mempersiapkan presentasi bisnis. Pertama-tama ada pengertian presentasi bisnis. Pengertiannya itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan oleh para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapatan, atau informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, teknologi informasi, atau masalah lain yang berhubungan dengan perusahaan. Seseorang pengusaha tidak hanya bisa menguasai bisnis saja, namun harus bisa memiliki kemampuan presentasi kepada rekan kerjanya yang bisa untuk membujuk, memberikan informasi, dan untuk meyakinkan rekan kerja. Presentasi bisnis biasanya dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Ada pula tujuan presentasi bisnis. Yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan sangat jelas bagi para audiens. Yang kedua ada menghibur audiens, yang artinya untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Akan tetapi, suasana di dalam presentasi itu harus bisa dikendalikan. Yang nomor 3, menyentuh emosi audiens. Seseorang pembicara harus mengetahui bagaimana dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiensnya. Nomor 4, ada memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam memotivasi audiens, seseorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit, artinya apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi tersebut. Pentingnya presentasi lisan di tempat kerja. Selama karir Universitas Anda mungkin akan diminta untuk memberikan presentasi lisan. Jika Anda bekerja di bidang pemasaran, misalnya, Anda akan sering diminta untuk melemparkan kampanye kepada klien. Meskipun promosi ini dapat memungkinkan pemasar untuk terhubung dengan klien, menjawab pertanyaan, mendemonstrasikan pengetahuan mereka, dan mewujudkan ide-ide yang mereka pikirkan, atau mewujudkan ide-ide mereka melalui penyampaian cerita. Ada juga keuntungan-keuntungan nyata untuk menyampaikan sendiri gagasan dibandingkan menempatkan gagasan tersebut dalam suatu memorandum, laporan tertulis, atau surat sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi. Dalam jangka panjang, presentasi dapat menghemat waktu. Kita semua telah mengalami keputusan korespondensasi
yang tidak dijawab. Jadi, melalui presentasi lisan, Anda dapat menerima tanggapan dengan cepat. Bila ada penundaan umpan balik, setidaknya Anda mengetahui bahwa presentasi telah didengarkan. Yang kedua, ada efektivitas. Komunikasi tatap muka memungkinkan Anda mengamati umpan balik verbal dan non-verbal. Anda dapat menggunakan informasi tambahan untuk memperjelas atau memperkuat maksud Anda bila penyimak tampak bingung, dan menyebutkan bukti untuk mendukung pertanyaan Anda. Sebagai tambahan, anggota halayak dapat mengajukan pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menanggapi sanggahannya yang mungkin muncul atau memberikan lebih banyak rincian lebih informasi tidak jelas. Yang ketiga, ada pengaruh. Media lisan menawarkan pengungkitan peluang pada saat Anda mencoba mempengaruhi halayak. Sebagai contohnya, sebagian besar orang sulit mengatakan tidak secara pribadi dibandingkan melalui surat atau memorandum. Lebih jauh lagi, antusiasme, penampilan, isyarat vokal, dan faktor-faktor lain dapat meningkatkan kelebihan media lisan terhadap dampak yang lebih persuasif. Ada juga karakteristik presentasi bisnis. Nomor satu, ada suatu presentasi bisnis yang berhasil merupakan bentuk komunikasi lisan yang direncanakan secara cermat untuk tujuan penjualan gagasan, produk atau jasa kepada seseorang atau kelompok pengambilan keputusan. Nomor dua, yaitu presentasi bisnis berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada nomor 3, presentasi dirancang untuk menghidupkan suasana dan pengaktif audiens. Ada juga mempersiapkan dasar presentasi bisnis. Yang pertama, ada penguasaan terhadap topik atau materi yang dipresentasikan. Yang kedua, ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Nomor 3, ada menganalisis audiens. Dan yang terakhir, nomor 4, menganalisa berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Merencanakan presentasi bisnis. Yang pertama, kajilah tujuan Anda. Mengkaji tujuan memaksa Anda untuk menentukan apa yang diinginkan dari penyimak dengan tepat. Tujuan harus ditulis dengan kalimat yang sederhana dan jelas, singkat, yang memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, ada deskriptif, yang kedua ada spesifik, yang ketiga ada realistis. Langkah yang kedua, menganalisis halayak. Singkatnya, analisis halayak merupakan masalah pemeriksaan seluruh faktor yang dapat diamati yang berhubungan dengan penyimak Anda. Langkah yang ketiga, ada mengembangkan gagasan utama. Tujuan khusus Anda adalah sasaran, dan gagasan utama adalah cara untuk mencapai sasaran. Gagasan utama sebaiknya ringkas dan langsung, yang tidak bertele-tele. Langkah yang keempat, ada mengembangkan pokok-pokok utama. Setiap pokok utama harus menggambarkan atau memperjelas gagasan utama dari suatu pesan, harus jelas. Dan langkah yang kelima, ada mengkonsultasikan sumber-sumber informasi. Pertimbangkan pengetahuan dan pengalaman Anda sendiri berdasarkan pokok-pokok utama yang telah dikembangkan. Jika memerlukan tambahan pengetahuan, Anda bisa berkonsultasi kepada orang yang
berkompeten yang lebih berpengalaman seperti dosen Anda sendiri atau guru atau orang tua Anda yang lebih mengerti. Langkah yang keenam ada mencatat data. Data akurat yang dikumpulkan harus dicatat secara sistematik agar memudahkan pembuktian jika diperlukan. Langkah yang ketujuh, membuat sketsa presentasi. Buatlah sketsa sesuai dengan kebiasaan Anda yang menurut Anda paling mudah. Ya, lakukan yang paling mudah saja. Lalu kaji kelebihan dan kelemahannya sketsa yang Anda lakukan tadi itu sebelum digunakan langsung di depan audiens. Langkah yang ke-8 ada menggunakan catatan. Menggunakan catatan jangan sampai menghilangkan kontak dengan halayak, sebab itu akan mengurangi efektivitas presentasi Anda secara keseluruhan. Langkah yang ke-9 ada latihan. Sebelum presentasi betul-betul dilakukan, perbanyak latihan, namun juga agar tidak terlihat seperti menghafal atau presentasi kalian akan terlihat sangat membosankan. Langkah yang ke-10 ada mengumpulkan umpan balik melalui gladi resik. Kerjasama dan bimbingan yang diberikan orang-orang yang juga merupakan sekelompok evaluator yang kritis atau semacam dewan penilai yang mengevaluasi secara objektif presentasi Anda. Setelah gladi resik, Anda mungkin akan memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang, memperjelas bagian yang membingungkan, dan memperkuat atau menghapus argumen yang lemah yang disarankan oleh dewan penilai. Sekian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dimaklumi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.